Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawa Bancin dari Ilmu Perpustakaan 1 semester 2 dengan NIM 0601231010. Di sini kita akan membahas prinsip-prinsip good government dan prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik. Apa solusi menurut pendapat saya? Prinsip-prinsip good government adalah tata kelola pemerintah yang baik mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, akuntabilitas, di mana pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya kepada publik. Kedua, transparansi yang mensyaratkan keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Keempat, supremasi hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, yang penegakan hukum yang adil. Kelima, efektivitas dalam efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Keenam, responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketujuh, konsensus oriented yang mendorong pengambilan keputusan melalui musyawarah. Kedelapan, kesetaraan dan inklusivitas yang menjamin perlakuan yang adil bagi semua. Di Indonesia, beberapa prinsip good government masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Akuntabilitas dan transparansi seringkali menjadi isu utama dengan masih maraknya kasus korupsi dan sulitnya akses informasi publik di beberapa sektor. Partisipasi dalam pengambilan keputusan juga terkadang hanya bersifat formalitas. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan adanya ketimpangan dalam akses keadilan juga menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal birokrasi yang berbelit dan pemborosan anggaran. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal pemerintahan, termasuk pemberdayaan lembaga-lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan Ombudsman. Kedua, implementasi government secara menyeluruh untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Ketiga, reformasi birokrasi yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas SDM, aparatur negara, dan penyederhanaan prosedur administratif. Keempat, penguatan mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang lebih substantif. Selain itu, penting untuk melakukan reformasi sistem peradilan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertanggung jawab juga diperlukan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan lokal. Peningkatan literasi politik dan kewarganegaraan masyarakat akan menciptakan warga negara yang lebih kritis dan partisipatif. Terakhir, membangun budaya integritas dan etika dalam pemerintahan melalui pendidikan dan penerapan sistem reward and punishment yang konsisten. Implementasi solusi-solusi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemimpin di semua tingkatan, serta dukungan aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta. Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya.
yang ada pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Kesimpulan, tata kelola pemerintahan yang baik, good government, didasarkan pada serangkaian prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, beberapa prinsip ini sering menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat sistem informasi publik, meningkatkan pengawasan independen, memperluas ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran politik warga negara. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara konsisten, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Baik, sekian dari materi ini. Apabila ada kata saya yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi.